sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. FIFA batalkan kemenangan Qatar karena ulah wasit yang merugikan timnas Indonesia tadi malam, jadi harapan saya. PSSI bakal kirim protes soal kinerja wasit Nasrullah Kabirov. Indonesia dihukum penalti setelah Rizky Ridho bertabrakan dengan pemain Qatar. Pernyataan mengejutkan pelatih Qatar usai kalahkan timnas Indonesia tadi malam. FIFA batalkan kemenangan Qatar karena ulah wasit yang merugikan timnas Indonesia tadi malam, jadi harapan saya. Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong tidak bisa menutupi kemarahan serta kekecewaannya terhadap kinerja wasit. Selamat untuk Qatar. Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, kata Shin Tae-yong. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang kena kartu merah, saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong menyebut jika hal seperti ini terjadi di Indonesia, wasit akan menjadi bahan lelucon. Fans menyaksikan pertandingan ini melalui televisi. Jika Anda memakai wasit seperti ini, kalau di Indonesia, itu akan dianggap Anda ingin membuat lelucon. Pelatih juga punya mata melihat dari bench sepanjang pertandingan, jelasnya. Pada pertandingan ini juga tim U23 Indonesia mengalami kejadian yang membuat tim tidak nyaman dan terlambat datang ke stadion. Kemarin 1 hari sebelum pertandingan, saat melakukan sesi familiarization di stadion, kami hanya membutuhkan 7 menit perjalanan dari hotel ke stadion via bus. Namun tadi perjalanan mencapai 25 menit untuk ke stadion, ungkap Shin Tae-yong. PSSI bakal kirim protes soal kinerja wasit Nasrullah Kabirov. Indonesia dihukum penalti setelah Rizky Ridho bertabrakan dengan pemain Qatar. Ridho dalam posisi berjalan mundur dan tidak melihat pemain Qatar. Sementara Ivar Jenner keluar lapangan lantaran 2 kartu kuning. Ini bukan akhir, ucap Ketua PSSI, Erick Thohir di akun Instagram miliknya. Kita main tadi sesuai dengan hati kita PSSI akan layangkan surat protes. Kartu merah Ivar mestinya tidak kartu merah. Kita protes, sambung sosok yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut. Meskipun begitu, Erick tidak ingin pemain Indonesia terus memikirkan kepemimpinan Kabirov pada duel lawan Qatar. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian, sebutnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Pernyataan mengejutkan pelatih Qatar usai kalahkan timnas Indonesia tadi malam.
Pelatih Qatar U23 Ilidio Valle mengakui pertandingan perdana di Piala Asia U23 2024 menghadapi timnas Indonesia berjalan sulit untuk anak asuhnya. Ia menilai beban sebagai tuan rumah membuat timnas Qatar bermain dengan tekanan luar biasa, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaik terutama di babak kedua ketika Garuda Muda bermain dengan 10 pemain sejak awal. Seperti diketahui, Qatar menang dengan skor 2-0 melalui gol penalti dan tendangan bebas di masing-masing babak. Sementara Indonesia kehilangan Ivar Jenner di awal babak kedua dan Ramadhan Sananta di penghujung laga. Ini pertandingan yang sangat sulit buat kami, ujar Valle seperti yang dilansir laman resmi AFC. Selalu sulit bermain di kandang sendiri karena segalanya bisa menjadi emosional. Babak pertama berjalan bagus, tetapi di babak kedua kami tidak bisa mengontrol pertandingan sepenuhnya. Kami bermain baik dalam beberapa aspek dan kami tidak baik dalam beberapa hal lainnya. Kami tidak bisa melakukan semua yang kami inginkan hari ini, tetapi itu memang bisa terjadi. Target kami adalah mengembangkan performa tim di setiap pertandingan. Kami harus membenahi kesalahan kami, terutama di babak kedua, dan terus melanjutkan hal bagus yang kami lakukan. Begitulah cara kami. Kami ingin berkembang setiap hari dan kami ingin menjadi tim yang lebih baik.